Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujana Paramaswari. Saya adalah mahasiswa tahun kedua dari Prodi Tadis Bahasa Inggris dengan nomor NIM 1241708. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu peran konselor dan teknik bimbingan konseling di sekolah. Baiklah, pertama-tama kita akan memahami apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling ialah bimbingan dilakukan dari guru kepada murid sebagai contoh untuk menangani berbagai masalah dan juga untuk memberikan saran. Karena apa? Karena siswa sedang berada di umur labil, jadi memerlukan bimbingan yang lebih tepat. Baiklah, beberapa perannya yang diantaranya yaitu sebagai pendukung, juga fasilitator, membantu murid memahami diri sendiri, ya, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, potensi-potensi yang terpendam, dan menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid. Dan juga selain itu yaitu memberikan dukungan dalam artian yaitu mendorong murid menjadi perilaku yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika dia memiliki minat dan bakat kepada hal-hal yang baik, maka di sini peran konselor ialah mendorong murid tersebut untuk melakukan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya adalah konseling, yaitu pengembang, yaitu ketika ada suatu problem atau masalah, di situ konselor akan mendengarkannya dan memberikan saran. Dan juga terdapat beberapa teknik, yaitu teknik kognitif, yaitu teknik yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dan kontribusi pada masalah. Selanjutnya yaitu teknik behavioral, membantu individu mengubah perilaku yang tidak diinginkan melalui latihan perbuatan positif dan teknik lainnya. Sebagai contoh, ketika ia memiliki sifat-sifat tidak terpuji, sebagai contoh suka membuli, kita bisa melatihnya untuk diberi nasihat dan juga diberi pemahaman jangan melakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu tidak baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya juga ada teknik individual. Jika kita memberikan bimbingan kepada murid, kita bisa melakukannya secara individual, yaitu antara tatap muka, ya, maksudnya antara pribadi, dari face to face, yaitu memberikan bimbingan secara pribadi kepada murid tersebut dan tidak menggabungkannya kepada orang lain. Sebagai contoh, ketika dia memiliki kondisi khusus di mana dia tidak bisa melakukan bimbingan beramai-ramai bersama temannya. Selanjutnya juga ada teknik bimbingan bersama-sama, yaitu kelompok, yaitu melakukan bimbingan bersama-sama seperti konseling kelompok, yaitu dalam melakukan hal sini seperti konseling beramai-ramai. Jadi kita tuh sharing, berbagi cerita bersama-sama. Selain kepada konselor, juga berbagi kepada teman-teman yang lain. Hal ini juga termasuk penting untuk perkembangan pendidikan siswa dan juga perkembangan mental, terutama ketika masalah-masalah yang dihadapi menjadi masalah-masalah yang berat. Sebagai contoh, ketika dia menghadapi masalah dan ketika dia tidak bisa menanganinya, hal tersebut dapat mempengaruhi pendidikan, dalam artian dapat mempengaruhi pembelajaran. Sebagai contoh, ketika dia memiliki masalah pribadi dengan kawan-kawannya maupun masalah di sekolah, hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikirnya di sekolah. Dia bisa menjadi stres maupun pikirannya terganggu ketika sedang menjalani pelajaran. Salah satu peran konselor di sini juga ialah memberikan solusi ketika siswa maupun siswi menghadapi suatu masalah. Ketika mereka sharing hal tersebut kepada konselor, maka konselor akan memberikan beberapa solusi. Seperti ketika dia menghadapi masalah pergejolakan remaja, karena pada umumnya remaja-remaja itu masih labil dan mereka cenderung ingin mencari jati diri mereka sendiri. Jadi mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang sedikit bisa dibilang di luar nalar karena rasa penasaran yang tinggi. Setelah peran konselor yaitu memberikan nasihat, saran, dan juga bimbingan yang tepat dan benar agar para muda-mudi tersebut tidak salah mengambil jalan ketika sedang mencari jati dirinya tersebut.
tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.